Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Laili Nur Hairiah dengan NIM 2019008343 dari Padepokan 49 KKN UST periode pertama tahun 2022-2023 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Diana Ratnawati MPD. Video kali ini saya akan membahas mengenai program kerja individu saya dengan tema pengenalan dan cara memasarkan produk di e-commerce pada Shopee. Video ini dibuat dengan tujuan memberikan pengenalan dan pemahaman pentingnya mengenai cara memasarkan produk dengan menggunakan e-commerce kepada warga masyarakat yang memiliki usaha di Dusun Giruloyo. Untuk sasarannya yaitu warga masyarakat. Untuk yang pertama mengenai pengenalan e-commerce. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu e-commerce? Jadi, e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang berarti proses perdagangan barang ataupun jasa melalui media internet. Kegiatan jual beli online, marketing online, dan pembayaran secara elektronik juga disebut e-commerce. Salah satu keuntungan menggunakan e-commerce sebagai pelaku bisnis, kita tidak membutuhkan toko atau kantor sebagai tempat usaha. Cukup dengan memanfaatkan internet, kita dapat melakukan jual beli dengan jangkauan konsumen yang tidak terbatas selama 24 jam. Dalam pemasarannya pun, barang yang dijual dapat dipromosikan secara online, sehingga biaya dikeluarkan untuk melakukan promosi dapat diminimalisir. Manfaat e-commerce bagi pelaku UMKM selaku penjual. Yang pertama, berkesempatan menunjukkan produk pada masyarakat luas. Yang kedua, promosi mudah dan murah. Yang ketiga, proses usaha semakin efisien. Yang keempat, target pembeli semakin luas. Yang kelima, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keenam, interaksi dengan konsumen mudah. Dengan banyaknya manfaat e-commerce dan tren belanja online saat ini, pelaku UMKM diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi tersebut untuk terus memperkenalkan produk, memperluas pemasaran, dan meningkatkan penjualan. Berikut adalah 3 raja e-commerce di Indonesia yang bisa digunakan sebagai platform online untuk menjual produk kita. Yang pertama, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Shopee dan Tokopedia sekarang terlihat sedang mendominasi pasar. Di e-commerce tersebut terdapat beberapa jenis. Yang pertama, business to business atau B2B, yaitu semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Yang kedua, business to consumer atau B2C, ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Transaksi ini dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Transaksi jual beli ini dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi, C2C di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Beberapa metode pembayaran e-commerce. Yang pertama, pembayaran kartu kredit atau Visa adalah jenis yang paling umum dilakukan pada transaksi online. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan karena kemudahannya yang ditawarkan. Pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis akan dilakukan. Kedua, transfer bank. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Yang ketiga, cash on delivery atau COD. Proses pembayaran pada sistem COD dapat dilakukan langsung secara offline antara penjual dan pembeli. Jadi, bisa dibilang proses ini menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi bahan utama transaksi bisnis online. Yang keempat, e-wallet adalah suatu layanan yang bersifat elektronik dengan fungsi menyimpan data dan juga instrumen dari pembayaran, diantaranya yaitu sebagai alat pembayaran melalui kartu serta uang elektronik, menampung dana, serta bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Beberapa e-wallet yang dikenal seperti GoPay, Gojek, Link Aja, dan OVO bisa digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk digital dan siap digunakan untuk bertransaksi secara online. Untuk yang kelima, yaitu tunai di gerai retail. Bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit atau sulit mengakses mesin ke ATM dan tidak memiliki internet banking, memilih pembayaran melalui gerai retail seperti Indomaret, Alfamart, JNE Express, dan kantor pos Indonesia. Untuk selanjutnya, cara memasarkan produk di e-commerce pada Shopee. Yuk mari simak alur teknis penjualan di Shopee. Langkah yang pertama, untuk memiliki akun di Shopee, Anda harus memiliki sebuah email dan juga nomor ponsel yang aktif.
Untuk langkah yang kedua, setelah memiliki akun, Anda bisa mulai membuka sebuah toko. Caranya adalah yang pertama, kunjungi situs Shopee di internet. Yang kedua, klik jual yang ada di bagian sudut kiri atas. Yang ketiga, setelah itu kalian bisa sudah mengisi profil toko yang meliputi nama, deskripsi, foto profil, dan juga banner. Dengan pengunggahan produk, langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan foto produk yang akan dijual dengan kualitas foto yang baik dan menarik pembeli. Yang kedua, pastikan foto yang diunggah terlihat jelas oleh calon pembeli. Yang ketiga, isi detail produk yang Anda jual seperti nama produk, jenis, deskripsi, ukuran, merek, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Shopee akan melakukan pemeriksaan produk yang Anda jual dalam waktu 1 hari kerja. Langkah yang keempat, apabila proses verifikasi Shopee telah selesai, produk Anda sudah dapat muncul di etalase toko. Selanjutnya, Anda dapat mempromosikan barang Anda. Promosi bertujuan agar barang dagangan dapat dilihat oleh calon konsumen. Setiap 4 jam, Shopee memberikan kesempatan bagi penjual untuk mempromosikan produknya. Anda juga bisa membagikan tautan toko dan produk melalui media sosial untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima, setelah produk telah dipromosikan, kita bisa mulai menjual produk. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, semua produk yang telah dibeli dan harus diproses akan masuk ke dalam bagian pengiriman saya. Yang kedua, pada bagian pengiriman saya, pesanan yang harus diproses akan masuk ke dalam kategori perlu dikirim. Yang ketiga, pada saat produk masuk ke kategori tersebut, produk akan membutuhkan konfirmasi pengiriman, apakah produk akan dikirim di pick up oleh kurir atau kita antarkan ke kurir. Jadi, program kerja individu saya dengan tema pengenalan dan cara memasarkan produk di e-commerce pada Shopee ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya e-commerce, pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan dan pengurangan harga produk. Baik, itulah informasi dan penjelasan dari saya tentang pengenalan dan cara memasarkan produk di e-commerce pada Shopee. Semoga bermanfaat bagi para pelaku UMKM di Dusun Giriloyo. Sekian dari saya, dan jangan lupa 5M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan